Video ke-6. Kenapa konsistensi hampir selalu gagal di minggu kedua? Rujukan Atomic Habit bagian 1. Ada satu pola yang hampir selalu sama. Hari pertama kita semangat, hari kedua masih bertahan, tapi entah kenapa di minggu kedua semuanya mulai runtuh. Bukan karena kita berubah jadi malas, tapi karena ada sesuatu yang jarang kita sadari. Coba ingat berapa kali ini terjadi. Bagian 2. Pola yang berulang. Coba ingat berapa kali ini terjadi. Olahraga, belajar, bangun pagi. Awalnya terasa benar, lalu pelan-pelan hilang, dan kita menyimpulkan aku memang tidak konsisten. Bagian 3. Kesalahan diagnosis. Masalahnya, kita salah mendiagnosis kegagalan. Kita mengira masalahnya di niat, padahal bukan. Bagian 4. Minggu pertama itu masih emosi. Di minggu pertama kita masih ditopeng emosi. Emosi ingin berubah. Emosi ingin membuktikan diri. Tapi emosi itu sementara. Contoh seperti bensin awal. Ada tapi cepat habis. Bagian 5. Minggu kedua itu sunyi. Di minggu kedua tidak ada euforia, tidak ada hasil nyata. Yang tersisa hanya rutinitas. Jeda ini bagian 6. Tidak ada hadiah cepat. Masalah terbesar minggu kedua adalah ini. Tidak ada hadiah. Kita sudah berusaha, tapi hidup belum berubah. Contoh, sudah olahraga seminggu, badan masih sama, sudah belajar rutin, hasil belum terlihat. Bagian 7. Otak mulai bertanya. Di titik ini, otak mulai bertanya, untuk apa? Dan pertanyaan ini sering lebih berbahaya daripada rasa malas. Bagian 8. Ide inti buku. Lembah Kebosanan. Buku ini menyebut fase ini sebagai lembah kebosanan, tempat di mana kebanyakan orang berhenti bukan karena salah arah, tapi karena tidak ada sinyal bahwa mereka sedang benar. Bagian 9. Konsistensi gugur bukan karena salah. Ironisnya, kebanyakan orang berhenti tepat saat kebiasaan mulai bekerja. Mereka berhenti karena hasilnya belum terlihat. Bagian 10. Refleksi pribadi. Aku juga sering berhenti di sini. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku ingin diyakinkan terlalu cepat. Dan saat tidak ada tanda apapun, aku mundur.
Bagian 11. Kebenaran yang tidak nyaman. Kebenaran yang tidak nyaman adalah ini. Konsisten tidak diuji saat kita semangat. Konsistensi diuji saat semuanya terasa biasa. Bagian 12. Orang yang bertahan bukan yang terkuat. Orang yang bertahan bukan yang paling disiplin, tapi yang sudah menerima bahwa hidup kedua memang terasa hambar. Bagian 13. Cara pandang yang harus diubah. Minggu kedua bukan tanda gagal. Minggu kedua adalah tanda kamu sudah masuk fase nyata, fase tanpa sorak-sorai. Bagian 14. Refleksi dewasa. Kalau kamu sering berhenti di minggu kedua, mungkin kamu bukan tidak konsisten. Mungkin kamu hanya belum siap menjalani hidup tanpa umpan balik cepat. Bagian 15. Kita salah membaca sunyi. Masalah kita salah membaca kesunyian. Kita tidak ada hasil. Kita mengira tidak ada kemajuan. Padahal seringkali perubahan justru bekerja paling dalam saat tidak terasa apa-apa. Bagian 16. Hidup tidak memberi tanda sedang benar. Hidup jarang memberi tanda bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Tidak ada notifikasi, tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanya hari-hari biasa yang harus dijalani. Bagian 17. Kita terbiasa dengan hasil cepat. Kita hidup di dunia yang serba instan. Pesan cepat datang, hasil cepat terlihat, dan saat perubahan hidup tidak mengikuti ritme itu, kita mengira ada yang salah. Bagian 18. Minggu kedua adalah tes identitas. Minggu kedua bukan tes niat. Minggu kedua adalah hasil tes identitas. Apakah kita mau tetap menjalani kebiasaan ini meski belum merasa seperti orang yang berubah? Bagian 19. Kebanyakan orang berhenti terlalu dini. Banyak yang berhenti bukan karena mereka salah jalan, tapi karena mereka berhenti sebelum kebiasaan sempat membuktikan apapun. Bagian 20. Kebiasaan bekerja dalam diam. Kebiasaan tidak bekerja seperti ledakan. Ia bekerja seperti air yang menetes pelan, tapi konsisten. Tidak terasa hari ini, tapi meninggalkan bekas. Bagian 21. Kita terlalu cepat menuntut hasil. Kita menuntut hasil sebelum memberi waktu. Kita ingin kepastian sebelum kesabaran. Dan disitulah konsistensi sering runtuh. Bagian 22. Refleksi pribadi yang jujur. Aku sadar setiap kali aku berhenti di minggu kedua bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin diyakinkan terlalu cepat bahwa usahaku tidak sia-sia, dan saat tidak ada jawaban, aku memilih mundur. Bagian 23. Kedewasaan adalah bertahan di hal biasa. Kedewasaan bukan soal melakukan hal besar. Kedewasaan adalah bertahan melakukan hal benar
saat semuanya terasa biasa. Bagian 24. Kita salah mengartikan bosan. Bosan bukan tanda salah arah. Bosan adalah tanda kebiasaan mulai masuk di sistem hidup kita. Dan justru disitulah banyak yang menyerah. Bagian 25. Kebenaran terakhir. Kalau kamu bisa melewati minggu kedua, kamu tidak menjamin sukses. Tapi kamu memberi dirimu satu hal langkah, kesempatan untuk benar-benar berubah. Hidup tidak berubah karena semangat di hari pertama. Hidup berubah karena kita bertahan di hari-hari yang terasa hambar dan sepi. Jadi, kalau kamu sedang berada di minggu kedua dan rasanya ingin berhenti, mungkin itu bukan tanda gagal. Mungkin itu kamu akhirnya berhenti berharap pada perasaan dan mulai berdiri di atas komitmen. Besok kita lanjut. Kita akan bicara tentang kenapa progres yang lambat justru tanda perubahan yang sehat.